Terima kasih kesempatan dan diberikan saya. Salam. Apa kabar? Siapa diberkati dengan pujian tadi? Ya, saya sampai diberkati dengan pujian tadi ya. Karena pujian itu ada kuasa. Amin. Kalau kita kembali, itu yang terjadi dalam hidup kita. Dan intinya kita tetap percaya dalam Yesus, kita selalu mengalami keajaiban. Amin. Nah, hari-hari ini saya tetap ingin melanjutkan renungan saya kemarin, ya. Kemarin untuk menyampaikan tentang misi. Tetap percaya, hidup kita tetap menjadi saksi, ya. Saksi kebenaran Kristus, bahwa Yesus adalah sumber segala-galanya. Hanya di dalam Yesus kita merasa dapat ketenangan. Itu yang saya percaya ya hari ini. Nah, hari ini juga saya berdoa ya. Saya mendapatkan suatu kata-kata. Intinya kita tetap bersukacita dalam apapun ya. Saya percaya di bulan ini kita akan menuai kebaikan daripada Tuhan. Apa yang telah kita perbuat, apa yang kita perbuat, itu kita akan menuai. Yaitu janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita akan mengalami sukacita. Hidup kita akan mengalami damai sejahtera. Hidup kita akan mengalami hidup yang begitu indah di hadapan Tuhan. Pesan Tuhan ini, ingatkan hidup kita, jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Kita tetap bersemangat, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, saya percaya karena ini pesan Tuhan dalam hidup kita ya. Dan membaca firman Tuhan kemarin, saya melihat ada sesuatu yang kuat gitu ya, yang ketika saya membaca itu. Ya. Nah, intinya kita tetap bersemangat ya, jangan sampai kehilangan dari kita Tuhan apapun yang kita alami di dalam hidup. Amin. Gak ada amin sih. Amin. Ya, katanya lah saya ini seperti ini kita mendengarkan suara kita anggap ya, saya percaya ketika kita mendengarkan suara Tuhan ada sesuatu kata-kata yang Tuhan berikan dalam hidup kita ya. Nah, kemarin saya berdoa tentang tetap semangat dan kuat gitu ya. Sampai ingat firman Tuhan? Iya. Kita tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, walaupun seolah-olah ketika kita mengalami pergumulan, ujian iman, percaya Yesus pasti menjawab doa kita. Itu yang kemarin ya. Walaupun kayaknya Tuhan tidak menjawab, tapi kita tetap percaya. Ya, lakukan bagian kita tetap semangat kayak ini. Nah, hari ini saya tetap melanjutkan contoh yang kemarin, tapi saya punya judul bersukacita di dalam pergumulan. Katakan bersukacita di dalam pergumulan. Bagaimana caranya bersukacita kita bergumulan? Ini Tuhan mau ya. Kita harus tetap bersukacita. Kemarin kita tetap semangat dan kuat dalam menghadapi suatu pergumulan. Yang kita baca di dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal 1 ya. Nah, ingat ya, pencobaan itu bukan datangnya dari Tuhan. Tapi saya bicara tentang ujian ya. Ujian. Ketika kita mengalami ujian, berarti kita akan melihat sesuatu yang ajaib. Kita akan mengalami kebahagiaan di hadapan Tuhan. Kita akan diangkat itu ya. Ini ujian, kita bicara tentang ujian. Kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang selalu baik dan terhormat bagi kita. Ya, itu ada ayatnya dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 13. Nah, di situ bahwa pencobaan itu bukan langsung dari Tuhan ya. Kita percaya. Nah, ini ya. Nah, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Amin. Ini kenapa ada masalah? Ya, kalau kita sudah hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, saya percaya pasti kita akan mengalami
naik Rafael, katanya naik, katakan naik. Ya, kita mengalami perubahan, hidup kita semakin percaya. Ini ya, enggak ya. Nah, ini bicara tentang itu tidak mencoba, tetapi hari ini saya bilang tentang ujian. Nah, apa yang kita dapat? Mari kita buka lagi dalam Yakobus 1 ya, ayat 2 sampai 8 kita baca bergantian. Yakobus 1 ayat 2 itu pendek aja ya, 8 ayat ya. Intinya saya mau baca 1 sampai 4, tapi hati saya baca semua ya. Nah, dengan berikut itu iman dan hikmah ya. Sini adalah iman dan hikmah. Ini baca pertama, kedua, dan Bapak Ibu selanjutnya dan seterusnya kita baca giliran. Yang kedua, iman dan hikmah. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan keselamatan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila kata-katamu ada yang kekurangan iman, hendaklah dia memintanya pada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membagi-bagi, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan timbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Nah, luar biasa firman Tuhan ini. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama dikatakan di situ ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Tidak berbahagia ketika kita jatuh dalam satu ujian, ya. Karena ujian itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Di ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Jadi firman Tuhan kita tetap percaya, sehingga dalam menghadapi pergumulan kita tetap bersabar, tetap bersukacita, tetap bergembira, ya, tetap mengucapkan bahwa Engkau baik. Ketika kita selalu bersukacita, kita akan mendapatkan buah, ya, dari hasil kesabaran kita itu. Di ayat yang ke-5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan berhati dan dengan tidak membagikan bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, ini maksud firman Tuhan seperti itu. Ketika kita kekurangan hikmat, apa yang sering kita peroleh dalam hidup kita? Pasti kita mudah mengutuk, ya. Pasti kita mudah mengomel, ya. Pasti kita juga tidak percaya, mencela, sehingga kita tidak dapat apa-apa. Firman Tuhan ingatkan pada hari ini, apabila kita kekurangan minta, ketika kita mengalami pergumulan, minta petunjuk pada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berikan petunjuk, sehingga kita melangkah sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Percaya ketika kita sudah berdoa dan melangkah, Tuhan pasti bukan jalan. Amin. Ini firman Tuhan. Jangan sampai hati kita kehilangan damai. Jangan sampai perkataan kita itu
tidak percaya, jangan sampai kita menggerutu, jangan. Kenapa? Jangan. Aku percaya, ya, Tuhanku baik. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhanku besar. Ya, tadi kita mau pakai kemungkinan. Ya, kita percaya. Ini doanya. Nah, hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang membuat hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Di firman Tuhan yang percaya, ketika kita sudah berdatang di kaki Tuhan, berdoa berlutut, pasti Tuhan berikan kita kesembuhan. Pergumulan itu pasti hilang, karena pergumulan itu tidak ada batas waktunya. Pergumulan itu akan hilang, gelap akan berubah menjadi terang. Amin. Ini firman Tuhan. Saya percaya juga apa yang terjadi kepada Bu Budi. Saya percaya Tuhan pasti menjaga Bu Budi. Ya, saya percaya Tuhan pasti lawan dia. Saya percaya juga Tuhan pasti menjamah setiap pergumulan kita hari ini. Ya. Yang intinya hari ini kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Bagaimana caranya kalau kita bisa menang atas segala pergumulan? Ya, saya masuk dalam judulnya bersukacita dalam pergumulan. Salah satunya kita tetap bersukacita. Katakan bersukacita. Bersukacita itu hati kita. Hatiku bernyanyi terus memuliakan Tuhan, agungkan nama Tuhan. Percaya, ketika kita bersukacita ada kuasa yang luar biasa. Ya, karena sukacita itu adalah satu kekuatan dalam hidup kita. Ketika kita bersukacita, kita akan mengalami keajaiban daripada Tuhan. Ini saya alami juga, saya mengalami ini firman Tuhan ini. Saya pernah mengalami pergumulan, saya pernah sakit. Sekarang dipulihkan, tetapi hidup kita selalu ada pergumulan. Tapi percaya dalam pergumulan itu pasti membentuk hidup kita semakin hari, semakin indah di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya. Dan tetap fokus akan janji dan sumpah Tuhan. Itu aja. Ketika kita menghadapi satu pergumulan, ya, kita tetap bersemangat, tetap kuat, ya, tidak menyerah, tetap bersukacita, ya, tetap bersukacita. Apalagi tetap percaya akan janji dan sumpah Tuhan. Tuhan memberikan hidup kita masa depan penuh pengharapan, terang dan gembira. Amin. Tuhan memberikan hidup kita, hidup yang penuh pengharapan. Makanya kemarin saya bilang bersemangat dan kuat. Ketika kita bersemangat dan kuat, kita selalu memiliki gairah. Ya, kita akan hidup ini selalu mengalami kebahagiaan. Ini yang saya alami dalam hidup saya bersama keluarga saya. Dan sekarang itu mengalami pergumulan ya, buat anak saya. Tapi saya percaya Tuhan pasti berikan jalan keluar. Dan pergumulan itu, tujuan itu membuat hidup kita semakin baik. Ya. Ketika kita bersukacita, ya, ada kekuatan supranatural dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menang atas segala pencobaan. Itu yang firman Tuhan. Ya, jangan sampai pergumulan, ya, permasalahan. Ini pergumulan Bapak Ibu sekarang apa? Sakit. Saya punya pergumulan banyak. Saya di atas mimbar, saya tidak mau menyampaikan firman Tuhan cuma asal-asalan. Ya, saya harus tetap menyampaikan itu kebenaran. Pak Mandi, jangan kamu menuntut yang tadi firman Tuhan. Intinya apa? Kita harus hidup mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ya, dalam pergumulan ini saya selalu mendapatkan kebenaran bahwa Yesus adalah sumber segala-galanya. Ya, Yesus sumber segala-galanya. Itu saya percaya di hadapan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita ya. Jangan sampai
pergumulan ini lebih besar dari pergumulan ini lebih menguasai kita, lebih besar. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Tadi lagunya tadi apa? Ya. Pokoknya aku punya Tuhan yang besar. Itu saya apa ya? Percaya Tuhan kita besar. Permasalahanku kecil. Katakan Tuhanku besar. Permasalahanku kecil. Ya, aku percaya di dalam Yesus ada jalan kemenangan. Amin. Itu yang kita alami kita. Ya. Kita percaya. Sukacita adalah sesuatu aset. Ya. Kekuatan di dalam kehidupan kita. Sukacita yang hilang melemahkan tulang. Ayo, kita percaya. Ketika sukacita kita hilang, kita sedih, hidup dalam kesedihan, hidup dalam penderitaan, terus aku kenapa hidupku seperti ini? Itu akan melemahkan tulang kita. Jelas dikatakan di Amsal 17 ayat 22. Nah, ini coba ya, baca ya. Kemarin baru saya sampaikan ini ayatnya, saya sampaikan sekarang. Coba baca siapa yang bisa baca Amsal 17 ayat 22. Ya. Dalam Amsal 17 ayat 22. Nah, ya sahabat bisa bacakan. Semangat baca ya. Sampai punya pergumulan, baca semangat ya, semangat baca. Kalau bisa baca. Ya saya baca. Semangat, ada sudah di belakang. Amsal 17 ayat 22. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang lantang memberikan tulang. Firman Tuhan, makanya ada lagunya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ingat, kita punya Tuhan yang besar. Ketika hati kita gembira, itulah obat yang paling manjur. Katakan obat yang paling manjur. Ini firman Tuhan. Saya imanin firman Tuhan ini. Saya dulu begitu saya masih belum terlalu mengenal kebenaran, saya nggak bisa mengikuti firman Tuhan. Tetapi ketika saya alami ini, hati saya selalu gembira, bersukacita. Sampai sekarang puji Tuhan, saya tidak tergantungan oleh obat. Saya bisa berdiri ini karena kasih Tuhan. Makanya itu saya bangkit. Kami menyampaikan kebenaran, kenapa menjadi saksi? Ya saya mau. Tapi saya bingung bagaimana saya melangkahnya. Saya percaya kepada gembala. Kalau Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memperlengkapi. Itu perkataan saya ingat. Ya, ini yang penting ketika kita dalam pergumulan, kita tetap memiliki hati yang gembira. Jelas, jangan sampai patah semangat kita. Kita tetap bergairah, kita tetap duduk di hadapan Tuhan. Ya, di situ jelas ya bahwa pencuri datang untuk mencuri. Kita memang meninggalkan, tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup dalam kehidupan. Ya, di situ di ayat Yohanes 10 ini ayat yang saya imani dalam saya. Yohanes 10 ayat 10. Coba lihat, kita baca di situ Yohanes 10 ayat 10. Nah, ya kan? Coba dibaca. Semangat lagi. Dan kita sama-sama firman Tuhan, kita tahu ya, ketika kita alami ujian, kita percaya Tuhan akan angkat hidup kita. Coba dibaca. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan. Ingat, Tuhan datang membebaskan kita dari belenggu dosa. Tuhan datang di dunia memberikan kita kehidupan, keselamatan yang kekal, memberikan kita kelimpahan. Kelimpahan bicara banyak, kemakmuran, bicara tentang apa? Damai sejahtera. Ya, itu banyak bicara tentang apa? Banyak hati di sini. Makanya kita jangan sampai kecuri damai sejahtera kita. Ya, jangan sampai kecuri damai sejahtera kita. Jangan sampai terpancing. Ini istri saya ada bisa istri saya. Saya pesan ini. Tapi kamu jangan kehilangan damai sejahtera. Ya, kamu tetap semangat, kamu tetap bersukacita. Karena saya percaya hari-hari ini kita akan menuai kebaikan. Kita akan menuai berkat-berkat yang Tuhan janjikan dalam hidup kita.
Tugas kita tetap menjaga kedamaian. Jangan sampai dicuri oleh Tuhan. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dalam pergumulan dan permasalahan apapun, tetap percaya Tuhan selalu memberikan kita kemenangan dan memberikan kita kemenangan dan kemenangan. Amin. Wah, luar biasa. Luar biasa firman Tuhan ya. Coba kita lihat cerita tentang Yakub. Ya, ini kita menceritakan tentang suatu bulan. Kita belajar tentang Yakub. Nah, coba kita baca dalam Kejadian 32 ayat 6 itu yang luar biasa. Ini saya baca kemarin. Saya sehari-hari di Mekah, saya meneteskan air mata saya ya. Air mata apa? Sukacita. Nah, di situ luar biasa. Kita lihat cerita tentang Yakub dalam Kejadian 32 ya, ayat yang ke 22 sampai 32 situ. Siapa pernah baca ini semua? Oke, kalau belum, boleh kaitin baca semua. Oke, kita baca aja ya ceritanya ya. Oke, kita baca. Nanti baru saya kesimpulan langsung. Nah, di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 itu judulnya pergumulan Yakub dengan Allah. Nah, ini itu semua ada pergumulan percaya. Ya, ini pergumulan kita di hadapan Tuhan. Saya percaya dalam pergumulan itu masih ada batas waktunya. Dalam pergumulan itu akan mengubah hidup kita. Ya, dalam pergumulan itu pasti membuat hidup kita melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita baca ya. Mari kita baca pertama dan gilirannya ayat yang dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 32. Ya, pelan-pelan kita baca ya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Lanjut. Sesudah dia menyeberangkan Yordan, dia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergaul dengan dia sampai fajar menyingsir. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat menolongnya, ia memukul selipang kepala Yakub, sehingga selipang kepala itu tercocok ketika ia bergaul dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namamu? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari ketika dia telah melewati dan Yakub pincang karena mata kepalanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi selipang paha, karena dia telah memukul selipang Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Ya, kita sudah baca tentang cerita Yakub. Kita melihat baca tentang Yakub. Di sini saya simpulkan ada 4 kebenaran yang ada, yang dasar, yang dapat kita pelajari. Ada berapa ini? Ada 4 kebenaran yang ajaib, yang dasar, yang kita pelajari menurut yang telah kita baca tadi. Apa kebenaran 4? Ya, setiap pergumulan ada
batas waktunya. Ya, katakan setiap pergumulan ada batas waktunya. Ulangi, setiap pergumulan ada batas waktunya. Ini terima ya. Jelas dikatakan di situ di ayat yang ke-26 dikatakan di situ, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahutnya, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak menuju aku. Ini adalah benar. Intinya apa di situ? Maksudnya ya, seberapapun kita mengalami pergumulan, pasti ada batas waktunya. Katakan pasti. Pasti berakhir. Pasti berakhir. Pasti stop. Itu yang kita perlu pikiran kita. Percaya. Kegelapan akan berubah. Fajar akan terbit di dalam hidup kita. Ya. Setiap pergumulan akan berakhir dalam kehidupan kita, asal kita selalu ya mengucap syukur. Ya. Asal kita selalu hidup benar, ya. Jangan banyak komplain. Udah percaya aja. Tuhan pasti berikan kita jawaban. Ya. Terang akan terbit dalam hidup kita. Pergumulan akan berakhir. Amin. Ini perkataan Tuhan. Ini kemarin saya ketika saya berdoa, perkataan Tuhan itu jelas sekali. Nah, pergumulan akan berakhir. Permasalahan dalam hidupmu, apa yang kamu tunggu? Aku mendengarkan. Wajar akan terbit dalam hidup kita. Ini saya rasakan ya. Sampai sekarang itu begitu indah bertuhan ya. Saya merasakan sukacita. Sampai saya tuh selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saya bilang, terima kasih. Akhirnya membuatku selalu tersenyum. Ini saya menyebut Tuhan Tuhan menyertai hidup kita. Ketika kita mengalami pergumulan, permasalahan dalam hidup kita, apapun kita alami sekarang, pergumulan bapak ibu, mungkin pergumulan anak, apalagi keluarga, keuangan, saya percaya Tuhan pasti berikan jawaban itu semua. Yang penting kita hidup benar di hadapan Tuhan. Itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan banyak ngomong, tetap percaya. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jangan paksakan waktu kita. Itu ya. Tetap percaya. Ya, waktu Tuhan itu di dalam hidup kita. Setiap pergumulan itu pasti ada batas waktunya. Kita percaya akan jadi Tuhan. Ya, saya percaya di sini ya, pergumulan akan berakhir ya. Jangan sampai kita katakan hal sesuatu tidak berkata kata Tuhan ya. Saya percaya ketika hidup kita sudah benar, hati kita sudah benar, dalam perkataan kita juga tetap benar di hadapan Tuhan. Gak usah bermusuh, gak usah menggerutu ya. Begitu dalam kehidupan bangsa Israel ketika dia keluar dari tanah perjanjian, dia datang ke tanah perjanjian di dalam tanah gurun ya. Kenapa mereka sampai suatu tanah perjanjian? Karena mereka bersungguh-sungguh mengurus. Nah, ini hidup kita tetap bersungguh kita dalam pergumulan. Ya. Pergumulan tidak akan pernah abadi. Yang abadi adalah janji Tuhan. Firman Tuhan tetap hidup selama-lamanya, kekal sampai selamanya. Amin. Ini firman. Ya. Yang terpenting adalah kita siapa yang dapat bertahan dan tidak menyerah. Ya. Itu ya. Kita tetap bertahan, kita tetap kuat, kita jangan menyerah, kita percaya Tuhan kita lebih besar. Percaya, dan selalu percaya Tuhan pasti berikan kita kekuatan. Masalah akan hilang, masalah pasti hilang. Ya. Dan kedua, apa
setiap pergumulan akan menguatkan kita. Itu di dalam Kejadian 32 ayat 8. Ya, itu yang apa begini. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Amin. Pergumulan akan mengubah hidup kita. Katakan, pergumulan akan mengubah hidup saya lebih baik. Ini firman Tuhan. Pergumulan itu akan mengubah hidup kita. Ya, kita tetap bersukacita. Ya, tetap bersukacita, tetap berbahagia, tetap berteduh jika kita merasakan buah kehidupan yang terus ada. Ya. Di situ nama Yakub diubah menjadi Israel. Apa arti nama Yakub? Kalau saya baca di sini, bahwa Yakub itu cerdik, dia pintar, dan itu pun licik, dia penipu di dalam itu. Kan diubahkan menjadi Israel. Ya. Hidup dia mengalami perubahan, jadi bangsa yang lebih besar, bangsa umat pilihan. Setiap pergumulan yang kita hadapi akan mendatangkan kebaikan. Amin. Ini kita ingat. Setiap pergumulan yang kita hadapi akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Coba dibaca di dalam Roma 8 ayat 2. Ini ya. Ini itu tentang ya hidup kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Roma 8 ayat 28. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Amin. Kita ingat di pesan Tuhan. Setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita berhidup benar, hidup mengasihi Tuhan, pasti semua itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ini saya rasakan ketika saya mengalami pergumulan sakit penyakit. Ya, saya diubahkan. Yang dulu saya nggak mau memuji Tuhan, saya akhirnya mau jadi muji. Tapi apa? Saya jadi ngerti lagu-lagu. Wah, bukan kasih Tuhan. Dan saya kadang-kadang diberikan irama lagu-lagu buat Tuhan. Tapi nggak tahu saya dengan anak bingung. Tapi saya bisa bermasuk karena di situ pekerjaan. Bapak, engkau baik. Bapak, engkau baik, selalu baik dalam hidup kita. Ini mengubah hidup kita, ya, akan mengubahkan hidup kita. Katakan, pergumulan selalu mengubahkan hidup saya. Lebih baik. Diulang lagi ya. Nah, iya, saya mau diubahkan. Saya mau diubahkan. Saya mau diubahkan. Kalau mau diubahkan, siap menerima ujian ya. Kita siap dimurnikan. Kita seperti Mas Murni kemarin, percaya ya. Ketika kita jadi Mas yang murni, hidup kita tidak akan tergoyahkan ya. Nah, Tuhan akan mengubah hidup kita melalui setiap pergumulan ya. Iya, dari yang sombong menjadi yang rendah hati, dari yang malas menjadi lebih rajin ya. Rajin berdoa. Tuhan ubahkan kita hidup kita hari-hari ini ya. Ya, kita harus mau ya diubahkan Tuhan ya. Kita minta Tuhan ya, ajar aku untuk berubah ya, kita harus menerima proses Tuhan dengan senang hati, dan juga kita minta bimbingan Roh Kudus agar hidup kita tetap Tuhan, dapat mampu menghadapi semua ujian ini ya. Dan yang kebenaran yang ketiga itu setiap pergumulan selesai ada berkat yang luar biasa. Wah ini, saya bukan bicara berkat ini, bicara banyak ya artinya ya. Kayak saya sekarang ini mengalami kesehatan, ini semua kasih pengurahan itu saya bisa berdiri, ini karena kasih pengurahan Tuhan yang kita tetap semangat ya.
Yang dikatakan di Kejadian 32 ayat 29, di situ bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberikannya Yakub di situ. Amin. Ya, ini ya. Setiap pergumulan selesai ada berkat yang luar biasa yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Harus ingat, Tuhan datang memberikan kita kehidupan dan kelimpahan. Amin. Itu jadi Tuhan, itu dan jangan mencuri kita ya. Nah, di sini kita belajar satu hal, apapun ujian yang terjadi dalam kehidupan ini pasti akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Itu ya. Ingat di sini, apapun yang kita alami hari-hari ini akan menjadikan suatu berkat. Mungkin kita bisa menyaksikan bahwa Yesus yang kita sebut adalah Allah yang hidup. Yesus yang kita sebut adalah sumber segala-galanya. Saya ini bisa bercerita seperti ini karena saya mengalaminya. Ketika saya sakit, saya bisa merasakan berkat Tuhan itu. Ya, dari anak saya dibakar, ya, dari dia memberontak, dia menjadi taat. Nggak tahu yang membakar saya, cuma Tuhan Yesus yang membakar. Saya tidak bisa membakar anak saya. Ya, istri saya juga semakin hari semakin bersemangat, menemani saya pergi ke sini, dan saya juga berjalan ke sini. Itu membuat hidup saya merasakan sukacita yang penuh di hadapan Tuhan. Nah, di situ kita juga melihat Ayub di situ ya. Dia tetap bersukacita, ya. Dia tetap di jalan Tuhan, tetap bersyukur di dalam Tuhan. Kita lihat dari cerita tentang yang Ayub di situ ya. Kalau waktu kita terbatas ya, di situ Ayub mengalami suatu ujian yang begitu menurut sebagai manusia tidak kita bisa mampu. Tapi Ayub tetap percaya bahwa permasalahan pergumulanku akan mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Itu Ayub, sehingga dia mengalami berkat, ya, sehingga dia mengalami pemulihan, ya, dia anaknya semua hilang, ya, semua harta bendanya hilang di situ, ya, tetapi dia tetap percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu memberikan kasih yang begitu tidak dilakukan. Itu Ayub ya. Ayat yang keempat, yang terakhir ya. Nah, melalui pergumulan kita dapat melihat Tuhan. Ini kayak apa sendiri. Kejadian 32 ayat 30. Di situ ayat 30, Yakub menamai tempat ini Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Amin. Ketika kita mengalami pergumulan di dalam hidup kita akan merasakan kasih kemurahan Tuhan. Di sini Yakub bisa melihat Allah berhadapan muka, tetapi dia tidak mati. Intinya apa? Ketika kita berjumpa kepada Tuhan, hidup kita akan mengalami kehidupan. Amin. Hidup kita akan mengalami kemenangan, hidup kita akan mengalami sukacita yang begitu luar biasa. Ini Tuhan mau dalam hidup kita. Kita akan mengalami perjumpaan pribadi pada Tuhan, sehingga iman kita tidak tergoyahkan, iman kita tidak terombang-ambing. Ya, kemarin telah menyampaikan firman Tuhan juga tentang TB1 dan TB2. Di situ ada perbedaan. Tapi saya percaya firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan selalu benar. Amin. Saya percaya. Kenapa ada perbedaan? Itu ya. Tapi saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Karena firman Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Itu Tuhan Yesus pribadi. Saya percaya di situ. Ketika kita memberikan ini hidup kita akan kuat. Amin. Kenapa saya sampai begini? Karena saya mengalami pada Tuhan. Ketika saya sakit, saya sudah tidak ada pengharapan, tapi tetap semangat di situ.
saya mendengarkan suara yang begitu indah. Tuhan, saya itu pengalaman pribadi saya pada Tuhan. Saya ceritakan ini karena itu pengalaman kesalahan tidak di hadapan Tuhan bilang, Tuhan, saya tidak mau pergi ke dunia gelap. Tuhan bilang, tidak. Kalau kamu lakukan kehendakku, maka aku akan berikan umur panjang. Aku akan berikan kehidupan. Aku berikan semua. Tuhan, aku mau. Makanya saya sekarang apa disumpah gembala, saya tidak menolak. Walaupun saya mempunyai kekurangan, saya tidak bisa musik kalau tidak tahu, tapi saya tetap bangkit dan maju aja. Saya menceritakan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang benar, yang hidup. Amin. Jangan ragukan, jangan tinggalkan Yesus. Tetap kita percaya. Itu ya. Kita lihat Ayub juga sih. Lihat, Ayub juga mengalami perjumpaan pribadi kepada Tuhan. Coba kita buka dalam Ayub 42 ayat 5, apa di situ bunyikan? Coba dibaca. Coba dibaca. 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, ini Ayub ketika dia mengalami permasalahan pergumulan, mengalami penderitaan, mengalami kesesakan. Apa yang dia dapat? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau dulu dia. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ingat. Wah, luar biasa. Ini Ayub yang mengalami firman Tuhan. Makanya hari-hari ini, mari kita tetap bersemangat di hadapan Tuhan. Ya, akhir kata kita saja tutup firman Tuhan ini. Ya, untuk musik mungkin ya pesan Tuhan hari ini, mari kita tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Ya, jangan kita menyerah dengan permasalahan, jangan pergumulan. Tetap kita setia datang melekat di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya. Tetap imani dan percaya bahwa dalam segala perkara yakinlah bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Dia selalu menyertai kita. Tuhan Yesus Kristus sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Karena itu kuatkan hati dan tetap bersuka cita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Buat hari ini kita akan lagu pujian firman Tuhan. Buat Tuhan, Allah adalah Tuhan. Buat Tuhan jadi adalah Tuhan. Ya. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan hari ini. Kita jadikan Tuhan Yesus sebagai andalan dalam hidup kita. Ya, kita bangkit berdiri. Kita percaya, saya percaya pada hari ini, ketika kita mengandalkan Tuhan, bahwa setiap pergumulan pasti ada batas waktunya. Bahwa setiap pergumulan itu akan mengubah hidup kita. Bahwa setiap pergumulan itu kita akan mengalami perjumpaan pribadi kepada Tuhan. Mari kita angkat lagu ini, kalau Tuhan adalah andalan. Haleluya. Haleluya. Tuhan jadi andalanku.
Aku percaya. Tuhanku berkuasa. Kekuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya iman, saya percaya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Mari kita hari ini kita angkat kita di atas. Kita serahkan pergumulan kita hanya kepada Bapa kita, kepada Tuhan Yesus. Bapa kami di dalam surga, inilah hidup kami Bapa. Kami mengangkat tangan kami. Kami serahkan setiap pergumulan di dalam hidup kami. Kami percaya setiap pergumulan akan menjauh hidup kami. Kami angkat tangan kami, turun tangan menjauh hidup kami. Di dalam nama Yesus, kemenangan terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati.